أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ استأذنك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب إخوة في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Ini perasaan anak ini campur-campur ini sebenarnya. Nah, ternyata anak diminta nasihati para kibar ulama ini. Masya Allah. Makanya minta izin dulu Pak Ahmad Syarifud. Izin dulu sama mempelai laki ada Ustaz. Masya Allah. Asatidah kiram. Yani astadinukum jami'an wa kadzalika man fil kharij astadinukum yani. Bukan karena gimana ya, akan tetapi ya ini amanah kepada saya dan semoga kita semuanya menginginkan kebaikan sebagaimana tadi Ustaz Ainur katakan, kita ya benar-benar ya menguatkan lagi atau melihat niat masing-masing dari kita, pertemuan yang penuh dengan berkah, pertemuan di mana kita berusaha untuk menapaki jalan ya, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ana khususkan mungkin nasihat ini kepada Akh Irham, kalau Ustaz Irham, walaupun setelah ana ketahui agak sedikit keder gitu ya kan. Gak taunya beliau hafid Ustaz Fadl ya, hafid wa hafidhah ya. Masya Allah, nikmat yang sangat besar Allah berikan di mana di sini berkumpul para hufaz, di mana Rasulullah SAW pernah katakan kepada para sahabat, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah manhum? Ya, siapakah mereka? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Makanya ya, anak pribadi kita ya, kami dari Yayasan Al-Imam Adz-Dzahabi mewakili ya, karena undangan ada 2 ustadz di sini, tapi yang banyak ustadz dari Dewan Dakwah, Masya Allah. Kita berupaya untuk mengangkat Al-Quran itu tadi. Ketika melihat ternyata yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang bersama mereka Al-Quran, Masya Allah, kebanggaan tersendiri ada ya. Oleh karena itu Rasulullah lanjutkan, Ahlul Qur'ani Ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, hanya sebagai pengulangan saja saya sampaikan di mana ayat yang sudah juga disebutkan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Fadali ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari jenis kalian, yaitu manusia, dari bangsa kalian, yaitu pasangan. Ini tanda kebesaran, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Allah ya, untuk mencari tahu tanda-tanda kebesaran Allah agar kita tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Maka di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahum. Allah sebutkan pertama, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi seperti penciptaan terhadap langit. Allah yang mengatur dan menguasai 7 lapis atau seluruh alam itu tadi. Yatanazzalul amru bainahum. Perintah Allah yang turun kepadanya. Yaitu Allah yang mengatur, Allah yang menguasainya. Setelah itu masuk lamut ta'lil. Untuk apa? Lita'alamu, agar kalian mengetahui, agar kalian mencari tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala apapun. Yaitu mengetahui kebesaran Allah, kekuasaan Allah.
Nah, di antara kebesaran Allah katakan ini pernikahan, pasangan. Ya. Juga di mana di dalam pasangan tersebut litaskunu ilaiha, agar kau tenang. Makanya yang pertama dilihat tuh ketenangan. Masya Allah, ketenangan apalagi ketika seseorang mendapati pasangannya min ahlil Quran. Ya. Ketenangan. Di atas ketenangan. Makanya jangan sampai cinta dulu, jangan. Karena setelahnya ayatnya wa ja'ala bainakum mawaddah. Cintanya di situ. Setelah dapat ketenangan, terjadi akad. Makanya kan kenapa kita diperintahkan nazar? Kita lihat dulu pasangan kita tenang enggak? Lihat wajahnya tenang enggak? Ya. Setelah itu baru akad. Alhamdulillah, semua sudah terlaksana. Baru habis itu apa? Kita harus memunculkan kecintaan. Mau tidak mau harus cinta udah. Karena cinta sebelum pernikahan tidak boleh, haram. Lil mutahabbaini illan nikah. Nggak ada hak bagi dua orang yang saling mencintai kecuali mereka harus menikah. Karena cinta sebelum pernikahan tidak ada. Begitu juga warahmah. Rahmat itu tadi, kasih sayang. Dan ini akan dibarengi dengan perjuangan. Melangkah kau Al-Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Irham, ini mulai tadi ketika dia bertemu dengan istrinya di kamar sudah mulai tumbuh cinta dan kasih sayang. Karena sudah ada pengorbanannya dia sekarang meminta kepada ayahnya, meminta kepada abinya Urfazah, ya, binti Ahmad Syarifuddin. Sudah ada. Si wanita pun akan tumbuh kecintaan tersebut dan kasih sayang. Makanya sampai tadi lama menunggu di sini ya. Masya Allah. Ya, natrukuhu maya nih. Dan terkait mungkin kewajiban atau hak dan kewajiban sebelumnya anak persiapkan seperti itu. Wah, anak akan bacakan ini begini. Tapi arifu annahu a'lam. Anak tahu bahwasanya beliau lebih tahu akan hak dan kewajiban beliau. Walaupun mungkin dari pengalaman kami yang sudah menikah ini, apalagi mungkin anak dipilih di sini sebenarnya bukan karena ilmunya, anak dipilih mungkin karena jenderal bintang 4-nya. Sama, sering anak diminta untuk khutbah nikah ini. Wah, ini sesujaan aja. Saya untuk milih anak karena itu kayaknya. Banyak ustaz-ustaz di sini, masya Allah. Tapi mungkin lewat pengalaman kita pun tahu bahwasanya yang menjadi kewajiban inti dari seorang suami tentunya banyak, kesimpulan para ulama sangat banyak. Tapi mungkin ana simpulkan ya, yaitu diantaranya adalah memberikan nafkah. Dan nafkah ini bercabang, nafkah batin, nafkah lahir. Nafkah lahir makan, tempat tinggal, pakaian, nafkah lahir. Ya. Adapun batin ya tentunya ya, yang menjadi fitrah seorang lelaki dan perempuan ini batin. Tapi bukan itu saja. Pendidikan itu nafkah batin. Makanya kenapa di antara para ulama juga sebutkan, masukkan di situ perlindungan. Nah, ini penjelasannya insyaallah anta alam. Ya. Sehingga antum harus mengayomi, melindungi. Ya, seorang wanita akan terasa benar-benar terlindungi ketika dia dikatakan, oh ini istrinya Ustadz Fulan. Akan terangkat derajatnya. Oleh karena itu, kenapa seorang wanita harus benar-benar tutupi aib suaminya ini? Harus tutupi rapat-rapat. Ya. Karena selain kesolehan untuk dirinya, wanita juga hafizat lil ghaibi. Ya. Dia jaga. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasul SAW katakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, ya, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya. Jika seorang wanita itu salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, farjaha, hafizat farjaha, kehormatannya, juga kehormatan suaminya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, taat 100%. Ya. Ini tentunya harus ada peran. Al-Ustadz Irham melihat mungkin di awal, oh masya Allah ini hafizah, ya.
Tapi tidak semua akan bisa benar-benar berjalan lurus. Makanya kita butuh Al-Quran ini agar menerangi kita tetap terus berada di jalan yang lurus itu tadi. Ya. Karena ada problematika rumah tangga. Antum menikahinya sekarang karena merasa tenang, namun nanti kau akan melihat aibnya. Sehingga jangan sampai kau wala tuqabbih, wala tadribil wajah. Jangan kau jelek-jelekkan dia, celah dia. Mungkin kau nasihati dengan menyebutkan kekurangannya dengan baik. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kau pergauli mereka dengan yang ma'ruf, dengan baik. Pilih kata-kata yang indah, karena dia yang mencuci pakaianmu, dia yang memasak makanan untukmu, dia yang menjaga anak-anakmu. Dengan berjalannya waktu kau akan merasakan bagaimana dia memiliki kekurangan, tidak seperti yang kau mungkin harapkan. Oleh karena itu, asaan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asaan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Makanya ingatkan itu di dalam diri kita. Hafalan-hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal itu harus jadi terus pengingat bagi kita. Jangan sampai galau ketika ada permasalahan keluarga, stres, galau, pergi ke yang lain, ya, melampiaskan kepada yang lain, ya. Karena bagaimanapun antum sudah punya modal yang kuat, yaitu Al-Quran. Akan tetapi modal yang kuat ini harus antum pegang, jadikan benar-benar pedoman. Karena kita tidak bisa pungkiri, ternyata banyak juga yang hafal Quran namun apa? Melenceng, berat loh. Pak Syarifuddin melepas anaknya tadi, putrinya, berat demi Allah. Beliau mengucapkannya terbata-bata. Karena jujur, Pak Syarifuddin, kau kenal dengan baik orang ini? Kau kenal dengan baik? Tidak, demi Allah. Dia tidak kenal dengan baik. Seluk-beluknya bagaimana, semua kekurangannya dia tidak kenal dengan baik. Namun karena la ilaha illallah dia serahkan. Dia berikan. Ya. Dengan harapan di mana? Ya. Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah yang nantinya dengan bertemunya mereka berdua dia berikan anaknya, putrinya, Syairaham. Ya, diberikan itu dengan berat. Antum jaga, karena sekarang sudah berpindah. Dia nggak boleh lagi ngurusin. Yang ngurusin antum, yang ngejaga antum, yang mendidik antum. Antum lebih berhak tanpa izinmu, walaupun orang tuanya Pak Ahmad Syarifuddin itu sakit, dia tidak boleh berangkat dari rumahnya. Maka tanggung jawab yang besar. Misalkan ghalidhah, berat ini ikatannya, nggak sepele, walaupun cuma maaf tadi saya nikahkan engkau dengan beberapa kalimat saja. Saya bisa dengar ya. Kita merasa seperti itu, akan tetapi berat. Ya. Nah, karena itu ikhwafillah azanillah, nasihat ini untuk saya pribadi, ya. Untuk saya pribadi. Ini yang pertama saya niatkan, ini untuk saya pribadi. Setiap saya menasihati seperti itu. Begitu juga mungkin yang berikutnya untuk Ustadz Irham, karena beliau yang punya hajat pada kesempatan kali ini, juga buat kita semua. Ana rasa, ana tahu, ana yakin antum a'lam minni. Akan tetapi ana hanya berharap secercah mungkin dari bahasa saya yang tidak seberapa ini, ada yang menggugah hati. Kalaupun nggak buat ustadz-ustadz, ya mungkin buat orang awam. Satu orang saja yang mau menerima di sini, ya alhamdulillah. Tujuan dakwah seperti itu. Ya. Makanya untuk si wanita, ya tentunya dia harus apa? Taat. Itu tadi. Yang terpenting. Ya. Taat 100% dan menjaga aib suaminya. Karena suaminya nanti akan di luaran. Ya. Ketika pulang ke rumah dia akan lihat perilaku suaminya terkadang gak seperti yang dilihat oleh orang luar. Orang melihat Masya Allah, ta'zim, Ustadz Kabir begini, tapi dia memiliki satu rahasia yang ia ketahui, dan itu yang harus kau jaga. Jangan, oh bener kok, gak bisa, itu kenyataan kok, ini boleh, gak boleh diundang. Orang-orang akan bertanya kepadamu, bagaimana kehidupan suamimu di rumah? Kalau di luaran mungkin suamimu Masya Allah begini-begini, lantas bagaimana dia di rumah? Nah itu yang harus kau tutupi. Kau harus mengatakan Masya Allah, aku melihat suamiku adalah orang yang baik. Lihat bagaimana kisah Nabi Ismail. Ketika istri yang pertamanya mengatakan kebenaran, dia katakan apa, kami begini, kehidupan kami begitu, susah dan yang lainnya. Tapi kata Ibrahim apa? Ganti penopang pintu. Namun yang kedua, wanita yang kedua yang datang apa?
dia tutupi aib suaminya. Dia mengatakan, alhamdulillah kami penuh dengan berkecukupan. Realita, karena kecukupan itu sebenarnya dengan hati, bukan dengan apa yang dimakan. Berat mungkin kehidupan, apalagi para asatidah na'rifu. Bagaimana maisha mereka, bagaimana kehidupan mereka, na'rifu. Jangan pernah engkau, wahai Urfaya, mengharapkan dunia dari suamimu. Ya Allah, kalla, ana enggak redo. Bahkan Ustaz juga begitu nanti. Bapak antum sendiri enggak bakalan redo, karena yang dia harapkan ketika memberikan engkau kepada orang yang hafiz Quran untuk mendapatkan surga. Bawa dia, wahai Irham, bawa dia ke surga. Cintamu kepadanya cinta sampai masuk surga, bukan cinta sampai mati. Cinta sampai mati mah kucing. Tapi cinta sampai ke surga. Yang akan menjadi istrimu dia di surga, yang nanti para bidadari gigit jari cemburu melihat wanita ini. Banyak ya hufillah yang ingin Anda sampaikan. Ya, mungkin ya Masya Allah ya, kekaguman, kebanggaan, karena Anda merasa baru pertama kali ini Anda mengisi khutbah nikah. Dari banyaknya Anda mengisi khutbah nikah, baru pertama ini yang Anda ingin nasihati, yang Anda ingin berikan apa itu Ustadz. Masya Allah. Bahkan level beliau di atas Anda, hafiz Quran, Anda belum. Masih menapaki jalan itu. Ya. Masih jauh dari kata bisa selevel beliau. Namun karena tadi saya katakan amanah. Saya sudah diminta oleh Al-Ustadz, oleh Pak Ahmad Syarifuddin, ya. Semoga dengan demikian bisa memberikan manfaat kepada kita semua, mengingatkan kita, mengingatkan yang sudah menikah, ya. Mengingatkan yang sudah menikah bahwasanya istri yang kalian jaga sekarang itu adalah amanah, ya, yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Saya mungkin cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian mendapati kebenaran, ya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan, kata-kata yang salah ucap atau mungkin yang menyakiti hati kalian, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada antum semuanya, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.